Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? Okay, I hope all of you is fine. As I promised before that Ibu bakal bahas kisi-kisi PSKK Bahasa Inggris untuk kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2023-2024. Biar nggak lama, langsung saja. Nah, salah satu tips dan trik untuk menjawab pertanyaan atau soal bahasa Inggris adalah kalian harus mengenali pertanyaannya. Misal, what apa, who siapa, where di mana atau ke mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. Dan pertanyaan yang dimulai dengan kata do, does, did, are, am, is, was atau were artinya apakah gitu. Jadi jangan sampai tertukar sama kata what, apa. Sedangkan apakah bisa dimulai dengan kata do, does, did, are, am, is, was, dan were sesuai dengan tensesnya. Oke, next. Materinya untuk materi PSKK kali ini ada simple present tense, present continuous tense, can and will, must and should, later, simple past tense, personal recount, degree of comparison, and notice. Kalian masih ingat gak ada gambar di samping nih? I'm bigger than you, aku lebih besar daripada kamu. It's okay, but I'm more beautiful. Gak apa-apa, tapi aku lebih cantik katanya. Nah, itu materi apa tuh? Masih ingat gak? Yaps, betul sekali, itu adalah materi degree of comparison. Nah, Ibu akan bahas nih dari materi yang paling bawah dulu ya, yang paling baru, notice. Notice itu adalah pemberitahuan yang mengandung informasi singkat dalam bentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan. Kita lanjut. Oke, ini ada gambar handphone. Not allowed to turn on cellular phone. Tidak diizinkan untuk menyalakan handphone. Biasanya kita lihat notis ini at school, di sekolah, mosque, masjid, library, perpustakaan, or plane, pesawat. Please return books here. Return the books when you finish read. Kembalikan bukunya setelah selesai membaca. Biasanya in the library. Quiet please, people in the room must be quiet. Orang di dalam ruangan harus diam atau tenang ya. Biasanya kita temukan notis ini in the library, exam room, ruang ujian, atau hospital di rumah sakit. Last is no bully atau stop bullying. Jangan membuli, biasanya kita temukan at school. Next, parking. Area allowed for parking, artinya area untuk parkir. Biasanya kita temukan ya pasti di parking area, baik itu school, mall, shop, market, or hospital. Next, no entry. No entry artinya dilarang masuk, jangan memasuki ruangan atau area ini. Biasanya terdapat di office, di kantor, factory atau pabrik, atau staff room atau ruangan staff, ruangan karyawan. Yang ketiga ini gambar apa ya? Ya, betul sekali, ini adalah seat belt, artinya fasten your seat belt, kencangkan sabukmu. Biasanya kita temukan notis ini di road atau di jalanan. Terakhir ini yang paling sering, no smoking, dilarang merokok. Kita banyak lihat notis ini at school, hospital, rumah sakit, atau public place atau tempat umum, atau at public transportation, di transportasi umum. Oke, next kita bahas comparative degree atau perbandingan. Comparative itu biasanya menggunakan akhiran er or awalan more, and for superlative we used akhiran est or awalan most. Dan untuk yang satu atau dua suku kata berakhiran y, maka biasanya itu ditambah akhiran er or est. Sedangkan untuk dua suku kata ataupun lebih maka pakai more atau most. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada gambar si kuning is tall. Kuning tinggi, si merah is short. Si merah pendek. Si kuning is taller than si merah. Si merah is shorter than si kuning. Si merah lebih pendek daripada si kuning. Lanjut ke yang kedua, blue ruler is longer than yellow ruler. Penggaris biru lebih panjang daripada penggaris kuning, dan yellow ruler is shorter, lebih pendek daripada blue ruler. Oke, semoga bisa difahami ya.
Next, ini jarak ya. Jarak kita lihat ada Cisompetman Junior High School, Raisa's house 400 meters, and Reza's house 9.7 kilometers, and Rafael's house 10.2 kilometers. Yang di sini soalnya adalah Raisa's house is, rumah Raisa is bla bla bla, dan Reza's house lebih dekat ya, lebih dekat itu nearer ya, lebih dekat nearer. And Rafael's house is, Rafael adalah yang paling jauh ya, betul, pakai the farthest. Rumah Rafael adalah paling jauh ke sekolah. Next, Kay has 1 apple, Mom has 6 apples, and Dad has 5 apples. Kay has lebih sedikit than Mom ya, karena lebih sedikit berarti fewer. Then Mom has then Dad, ibu punya lebih banyak apple, berarti lebih banyak itu more. Who has the fewest apple? All of them. Siapa yang paling sedikit apple-nya? Ya, Kay. Who has most apples? All of them. Yang paling banyak siapa? Mom. Iya, seperti ini. Jadi nanti kalian akan disajikan kira-kira soalnya seperti ini ya. Next, simple past tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian masa lalu, menggunakan verb 2 dan to be yang menggunakan was atau were, serta time signal. Contohnya adalah yesterday, keterangan waktunya, last boleh last night, last month, last year, last week, atau bla 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 ago, 2 days ago, 3 weeks ago, 4 months ago, dan lain-lain ya. Alright, next. Nah, di sini akan disajikan gambar. Jadi kalian akan menjodohkan gambar dengan pernyataan. Kita langsung saja lihat. Nomor 1 adalah gambar yang lagi nonton TV. Nonton TV adalah ada di part C ya. Emma and her siblings watch TV last night. Oke, Emma dan saudara-saudaranya menonton TV tadi malam. Next, number 2. Naik mobil merah, ada nggak? Ada red car. Bella drove the red car. Number 3, phone, lagi phone. Number berapa tuh? Part A, B, or C? Yang part D ya. Annie phoned her friends yesterday. Oke, number 4, zoo. Ada tulisan zoo-nya itu the kids went to the zoo last week. And then number 5, 8 pancakes. Ya, Andy and 8 pancakes this morning. And then the last itu lagi Fred the egg last day, berarti mom ya. Itu jadi intinya kalian harus menjodohkan gambar dengan pernyataan. Next, arrange these words into a good sentences. Kita langsung saja biar cepat. Last school holiday, ini adalah untuk pertanyaan simple past ya. Last school holiday, my classmates and I, my classmate, ini ibu salah posisi, my classmates and I went to Pasir Putih Beach. Jadi selalu dahulukan orang lain dulu, baru and I itu ya, dalam aturan atau tata bahasa Inggris. Jadi liburan sekolah yang lalu, teman-teman sekelas dan aku pergi ke Pasir Putih Beach atau pergi ke pantai Pasir Putih. Oke, materi selanjutnya it's about personal recount, yaitu menceritakan pengalaman atau cerita ataupun kejadian di masa lalu. Nah, ini ada disediakan teks ya. Dan kalian harus menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Di sini kita langsung aja ke pertanyaannya. What did the writer itu penulis, do in Pasir Putih Beach? Di sini kita lihat we played. Nah, we played with sand and swam in the area. Iya. And enjoy delicious cuisines. Iya, we enjoy, kita bermain pasir, swam berenang, dan menikmati hidangan yang lezat katanya. Next. Which of the following statement are true based on the text above? Jadi jika ada pertanyaan seperti ini, true. Nah, true biasanya itu yang benar, pernyataan yang benar, statement yang benar dari cerita tersebut apa gitu. Jadi yang sesuai. Next, delicious cuisines. Nah, ini juga biasanya di soal itu ada persamaan kata, similarity words.
ada the same meaning, makna yang sama dengan cuisines adalah, cuisines itu hidangan, bisa food, meal, atau dish ya. Itu memiliki makna yang sama dengan cuisines. Next. Oke, ini di recount text juga di kisi-kisi katanya akan ada arrange the sentences into a good paragraph. Akan menyusun kalimat menjadi paragraf yang benar. Jawabannya kita langsung aja ya biar cepet ya, kalian tinggal latihan. Nah biasanya kuncinya kalau kalian nemu soal ini, kalian baca yang benar dulu seperti yang udah ibu bahas sebelumnya. Kalau misalkan untuk recount text itu ada rumusnya PPT, place, person, and time, dimana tempatnya, siapa pelakunya, dan timenya kapan. Nah ini berarti udah number 3 ya. Kemudian yang paragraf selanjutnya adalah rangkaian ceritanya ya. When they go to the zoo, nah ini bisa kelihatan nih, they bought some food. Ketika kita tiba di zoo, kita membeli makanan untuk memberi makan animals. Nah after getting the food, they went to nocturnal house where they saw birds and reptiles. Setelah membeli makanan, mereka ke nocturnal house, yaitu untuk melihat burung dan reptiles. They saw a lot of animals there and went home happily. Mereka melihat banyak hewan di sana dan pulang ke rumah dengan senang. Message or letter, ada pesan atau surat. Di sini akan disajikan surat pendek ya. Kalian jawab pertanyaannya. Yang sering muncul biasanya who writes the message, siapa yang menulis message-nya. Di sini kita tahu yang menulis message-nya adalah Priscilla. Next, why will Priscilla come home late? Kenapa Priscilla come home late? Nah kita lihat will home late because. Nah kalau ada pertanyaan why, jawabannya pasti because I will go to Resti's party. Ya, because she will go to Resti's party. She di sini adalah Priscilla ya. Next, what does Priscilla borrow from her mom? Apa yang Priscilla pinjam dari ibunya? Borrow your blue clutch bag ya, meminjam clutch bag yang warna biru. Next, ada juga kalian mungkin ketemu sama soal begini, whom is the letter given? Kepada siapa surat diberikan? Kepada mom. Jadi kalau pertanyaannya whom artinya kepada siapa atau untuk siapa surat diberikan. Next, must and should, yaitu kewajiban atau keharusan, kita pakai must. Untuk larangan atau tidak boleh, kita pakai mustn't. Untuk himbauan atau sebaiknya, maka kita pakai should or shouldn't. Nah, di sini ibu ambil contoh dialog yang masih rumpang. Untuk mengisinya, pilih dari yang sebelah kiri. Can you turn off your phone? Turn down the volume please. Can you switch on your PC? Ini lagi main phone kan, berarti yang E ya. Karena di sini juga dijawab sama Mi itu, wait, what time is it mom? Can you turn off your phone? Bisakah kamu matikan handphonenya? Tunggu, jam berapa ini bu? Katanya, it's 9. Jam 9. Berarti, you shouldn't go to bed. You must go to school tomorrow. You should bring the books. Ya, jawaban yang paling tepat adalah you must go to school tomorrow. Kamu harus pergi ke sekolah besok, ya kan? Karena yang C nggak nyambung kan? You should bring the books, kamu harus bawa buku. You shouldn't go to bed, kamu tidak seharusnya ke kamar. Nggak nyambung. Yang paling nyambung adalah yang B. Oke, next, present continuous tense. Di sini menceritakan kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Dan punya rumus to be ditambah verb ing. Oke, langsung aja. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? They are, lagi ngapain? Reading books. Yes, they are reading books. What are they doing? They are playing badminton. Oke. What is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Berarti jawabannya he is, kita balik saja. He is singing. That's right. What is she doing? She is cooking. That's true. Oke, ini gampang ya. Next, simple present tense menyatakan kejadian rutin atau fakta di masa kini. Pakai to be, are, am, atau is. Dan menggunakan verb one.
Nah, Ibu kasih contoh di sini ada tabel girls activities. Kita langsung aja ke pertanyaannya. The statements are true. Alright, statements yang benar based on the table above. Nah, berarti kita baru baca ke tabelnya. Kalau kalian menemukan kata you may choose than one answers, artinya kamu boleh pilih lebih dari satu jawabannya. Yang pertama, Gal never read books every Tuesday. Gal tidak pernah membaca buku setiap hari Selasa. Selasa itu masuknya ke weekday ya. Weekday itu dari Senin sampai Jumat. Nggak pernah membaca buku, salah ya. Gal tidies up his room only every weekday. Tidy up rooms, no ya, setiap hari dia tidy up roomnya. Kemudian Gal plays game only every weekend. Gal bermain game hanya setiap weekend, betul? Yeah, that's true. And then Gal doesn't go to school on weekend. Gal tidak pergi ke sekolah setiap weekend, betul ya? Okay, so the answer is C and D. Jawabannya adalah C dan D. Okay, next. Does Gal play game on weekday? Apakah Gal bermain game on weekday? No ya, jawabannya no. Ini Ibu salah masukin. No, he doesn't. Does Gal visit grandma every weekday? Gal mengunjungi neneknya setiap weekday. No, he doesn't ya. Dia mengunjungi neneknya on the weekend. Oke, seperti itu untuk contoh dari materi simple present tense. Ini ada satu lagi. Ini Ibu sediakan teks about me and myself ya. Teks ini biasanya dibarengi dengan beberapa pertanyaan. Ibu ambil contohnya, what does the writer like to do? Jadi sebelum menjawab pertanyaan teks panjang seperti ini, kalian tenang dulu, kalian gak usah panik, kalian coba pahami dulu pertanyaannya, baru kalian cari di teks jawabannya. What does the writer like to do? Writer itu penulis kan, like to do di sini yang suka dilakukan love reading novels and I'm also into writing ya, berarti she likes reading novel and writing fiction. Next are the writer's parents, teachers. Di sini kita lihat ada gak my parents? Parents are teachers, berarti betul ya? Yes, they are. Is the writer a student? Apakah si penulis itu seorang siswa? I'm 14 years old and I was born in Tasikmalaya. Okay, I live in Garut since I was 10 and now I study. Ya, study in junior high school Wanci Sompet, berarti yes, she is. Yes atau yes, the writer is. How many time does the writer writings published? Berapa kali tulisan si penulis ini diterbitkan? Published, kita cari aja yang ada kata publishnya. Nih, ketemu 5 times. And how much time do they snorkeling? Berapa lama mereka snorkeling? Kita cari yang snorkeling, kata snorkeling. We usually do snorkeling from 8 AM to 10 AM. Berarti 2 hours ya, 2 jam. Jadi kalau how much atau how many itu hubungannya dengan angka. Ini 2 hours. We like it so much. Kita sangat menyukainya. The underlined word means. Nah, selalu ada pertanyaan seperti ini. Makna dari it di sini. Yang mana ya? We like it so much. Nah, it di sini maksudnya ke snorkeling ya, betul sekali. It di sini maknanya adalah snorkeling. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Materi bahasan kisi-kisi ini udah disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Thank you and see you on top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.